Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Hari ini mengenai bab 3, di mana judulnya Tata Urut Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia. Nah, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama, dapat menata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang kedua, mempelajari konsepsi tata urutan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, memahami tata urutan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Kemudian yang keempat, mendemonstrasikan peran sebagai penyusun tata urut perundang-undangan. Dan yang pertama, yaitu makna tata urutan perundang-undangan, di mana yang pertama kali kita bahas dalam materi ini mengenai pengertian dan ciri peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, di situ dapat kita lihat setiap kegiatan yang ada di negara Indonesia yang dilakukan oleh setiap warga negaranya, hal itu diatur oleh hukum. Nah, dalam sebuah negara hukum ada pengakuan terhadap hak asasi manusia, kemudian asas legalitas, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak atau supremasi hukum. Nah, pengertian tata urutan perundang-undangan merupakan setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat memaksa dan mengikat secara umum. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, selanjutnya yaitu ciri-ciri peraturan perundang-undangan, di mana ciri-ciri yang pertama merupakan peraturan perundang-undangan merupakan keputusan tertulis, di mana setiap keputusan tertulis itu ada format dan bentuk dari sistematika penulisannya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri perundang-undangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan berisi aturan tingkah laku. Dan yang keempat, peraturan perundang-undangan mengikat secara umum karena ditujukan untuk masyarakat umum. Dan ini tujuannya untuk semua warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua, asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana asas-asasnya yaitu yang pertama, kejelasan tujuan, di mana jelas tujuan yang dicapai dalam suatu perundang-undangan. Kemudian yang kedua adalah kelembagaan, di mana kelembagaan ini adalah jenis peraturan perundang-undangan yang harus dibuat oleh lembaga atau pejabat negara. Yang ketiga, kesesuaian antar jenis, hierarki, dan materi yang dimuat. Maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang sesuai dengan jenis dan hierarki perundang-undangan. Kemudian yang keempat, dapat dilaksanakan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, baik secara fisiologis, sosiologis maupun yuridis, sehingga undang-undang itu dapat dilaksanakan. Selanjutnya itu kedayagunaan, di mana peraturan perundang-undangan memang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Yang keenam, kejelasan rumusannya, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis serta penyusunan peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang ketujuh yaitu keterbukaan, di mana dalam keterbukaan setiap peraturan perundang-undangan yang dirancang, perencanaannya, penyusunannya, pembahasannya, dan pengesahannya itu harus dibuka secara umum tanpa ada hal-hal yang ditutup, sehingga diketahui oleh masyarakat luar dan sifatnya transparan.
Dan yang ketiga yaitu hierarki atau tata urut peraturan perundang-undangan, di mana yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kemudian yang keempat, peraturan pemerintah. Kemudian setelah peraturan pemerintah itu adalah peraturan presiden, kemudian peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten ataupun kota. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber hukum dasar tertulis yang mengikat dan mengatur pemerintah, lembaga negara, dan juga mengikat seluruh warga negara Indonesia, dan Undang-Undang Dasar merupakan keseluruhan naskah hukum yang berisi pembukaan dan pasal-pasal. Kemudian ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disebut juga dengan Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan, sehingga dalam bahasa Belanda disebut dengan wetschikking. Undang-undang atau legislasi dan adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan lainnya. Sebelum disahkan, undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Kemudian undang-undang berfungsi sebagai otoritas untuk mengatur, untuk menganjurkan, untuk menyediakan, untuk menghukum, untuk memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu. Suatu undang-undang biasanya diusulkan oleh anggota badan legislatif, contohnya DPR, kemudian eksekutif, contohnya presiden, dan selanjutnya dibahas di antara anggota legislatif. Undang-undang seringkali diamandemen atau diubah, kemudian bisa juga disahkan ataupun juga ditolak. Kemudian peraturan pengganti undang-undang atau disebut dengan singkatannya Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden. Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan bersifat kepentingan yang memaksa. Peraturan pemerintah atau PP adalah peraturan perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan peraturan pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa peraturan pemerintah sebagai aturan organik daripada undang-undang untuk hierarkinya tidak boleh ditumpah tindihkan atau bertolak belakang. Kemudian peraturan presiden atau disingkat dengan Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh presiden. Materi muatan peraturan presiden adalah materi yang diperintahkan oleh undang-undang atau materi untuk melaksanakan peraturan pemerintah. Selanjutnya yaitu peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah, gubernur atau bupati atau wali kota. Kemudian peraturan daerah kabupaten kota atau Perda kabupaten kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ataupun kota dengan persetujuan bersama bupati maupun wali kota.